Eh, Baik, kita mulai aja kali ya. Pertama-tama, selamat siang semuanya dan rekan-rekan. Selamat datang di webinar MBG dan juga Hak Warga. Saya Nisha Kira, mewakili komunitas Tikoli, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas 3,5 atas ruang kolaborasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber, yaitu Kak Farel Tio sebagai perwakilan komunitas Tikoli, Kak Kristina Elia Purba dari PMKRI, Kak Esther Elizabeth dari Yayasan Pikul, dan Kak Syaidrawan dari HMI, dan juga Mas Roni yang sudah berkenan untuk menjadi moderator pada webinar hari ini. Terima kasih juga kepada organisasi masyarakat sipil, rekan-rekan mahasiswa, dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di siang ini. Kehadiran kita hari ini adalah bukti nyata kepada kepedulian bersama dalam mengawal kebijakan publik agar pemenuhan hak dasar gizi warga negara dapat berjalan dengan adil, transparan, dan juga akuntabel. Nah, tanpa memperpanjang kata, mari kita mulai diskusi di siang ini. Untuk membantu jalannya webinar, langsung saja saya oper kembali acara pada moderator kita hari ini, Mas Roni. Ya, silakan Mas Roni. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat siang, sore, terutama buat teman-teman. Karena kalau di waktu Indonesia Barat tuh sedang siang hari. Nanti teman-teman Indonesia Tengah dan Timur saya kira udah menjelang maghrib ya atau surup kawan-kawan. Makasih banyak tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan mendiskusikan soal topik yang tentu saja tengah relevan di tengah gegap gempita MBG dan persoalan-persoalannya kawan-kawan. Kalau kita tahu belakangan MBG itu kan diharapkan menjadi semacam program yang seakan-akan menyentuh jutaan rakyat Indonesia ya, terutama untuk kawan-kawan, untuk anak-anak di sana. Tapi kalau kita lihat dari segi postur APBN 2026, MBG itu sudah dianggarkan sekitar 268 triliun. Dan bahkan hingga akhir Mei ini ia menjangkau sekitar 62 juta penerima melalui 29 ribu dapur menuju target sekitar 82,9 juta orang, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi angka yang sangat-sangat fantastis seperti itu, teman-teman, ternyata MBG ini yang digadang-gadang menjadi proyek strategis nasional, ternyata pucuk pimpinan yang belakangan kalau teman-teman cek di media sosial atau di berita itu ditangkap. Artinya postur yang seakan-akan menjadi proyek strategis nasional itu ternyata masih sangat-sangat apa ya, rentan terhadap korupsi. Bahkan kajian dari OMS belakangan, kalau kita coba telisik di sana, itu menemukan mayoritas yayasan pengelola dapur itu terafiliasi dengan kepentingan politik. Jadi mau nggak mau kalau kita membicarakan hak politik, hak warga, ternyata itu masih tersandra secara politis di sana. Jadi yang awalnya itu menjadi semacam program nasional, itu pada akhirnya menjadi proyek bancaan nasional pula di sana teman-teman. Kalau kita lihat dari segi perspektif kritisnya seperti itu. Sementara kalau kita lihat di akar rumput, bagaimana pengelolaannya yang ternyata masih karut-marut dan bagaimana kebijakan itu pun sangat jauh dari apa ya, api dan panggang seperti itu misalnya, kita akan lihat bagaimana ternyata masalah MBG ini harus kita terus-menerus diskusikan supaya dia tidak lagi menjadi program yang istilahnya itu dari pusat ke daerah, tapi dari masyarakat sekitar memerlukan semacam respon timbal balik sehingga program ini pun juga harus mau nggak mau harus kita diskusikan lebih lanjut di sana kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari situ, paling enggak bagaimana salah seorang ekonom yang saya sangat senang tulisan-tulisannya, yaitu Amartya Sen mengatakan bahwa kelaparan ini kan biasanya bukan soal pangan yang tidak ada, tapi sebenarnya soal hak akses yang runtuh. Jadi cara pandang ini akhirnya memindahkan kita dari posisi penerima yang seakan-akan MBG makan bergizi gratis, yang seolah-olah kita negara itu
harus memberikan sesuatu sehingga kita patut berterima kasih. Tapi sebenarnya kan itu menjadi semacam hak yang harus kita tagih, teman-teman. Nah, dari situlah kira-kira diskusi kita, saya harapkan bisa lebih dialogis, terlebih kalau kita lihat dari yang disampaikan tadi, ada kawan-kawan dari kawan mahasiswa dan teman-teman anak muda yang harapannya nanti teman-teman juga bisa saling bertukar ide, bertukar gagasan, sehingga teman-teman bisa ya apa ya melihat MBG ini tidak hanya soal makanan saja, tapi makanan sebagai suatu hak dan betapapun hak itu menjadi hak warga negara di sana. Nah, nanti akan kita diskusikan selama kurang lebih 1 jam ke depan, teman-teman. Jadi selain kawan-kawan bisa nanti menyiapkan mungkin pertanyaan atau apa ya semacam sanggahan atau alternatif pikiran untuk mendiskusikan MBG ini sangat-sangat dipersilakan teman-teman. Nanti saya harap selain nanti ada yang diskusi secara lisan, di kolom chat pun juga sangat kawan-kawan bisa menggunakan secara optimal di situ. Aku mulai dari Kak Farel dulu nih. Kalau kita lihat dari yang paling deket ya, terutama teman-teman dari Tikoli, kira-kira bagaimana masyarakat sipil membaca dan mengawal program ini dari bawah Kak Farel? Nah, ini tampaknya kan teman-teman Tikoli saya kira juga concern dengan soal itu. Mungkin dari Kak Farel dulu. Silakan Kak Farel. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka sayang. Kurang lebih begitu, Mas. Ya, perkenalkan saya Farel Tio dari komunitas Tikoli. Sebagai perkenalan juga bahwa komunitas Tikoli bergerak di 3 bidang isu. Yang pertama ekonomi daerah, kemudian yang kedua dengan pelayanan publik. Nah, menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan Mas tadi terkait bagaimana paradigma saya terkait dengan perspektif akar rumput terhadap makan siang bergizi gratis. Nah, sebelumnya saya melihatnya dalam bentuk empiris bahwa beberapa waktu lalu saya bersama teman-teman mahasiswa, salah satunya bersama teman-teman PMKRI, teman-teman HMI, lebih khususnya teman-teman Cipayung bergerak pada tanggal 12 Juni tahun 2026 lalu. Satu hal yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan pelayanan publik, satu terkait dengan tata kelola MBG, kemudian yang kedua terkait dengan transparansi anggaran, akuntabilitas, yang per hari ini secara tidak langsung salah satunya masyarakat NTT mensayangkan bahwa pilihan yang diberikan pemerintahan pusat hanya melalui makan siang bergizi gratis. Tapi kalau seandainya dibikin 2 opsi atau 3 opsi, misalkan katakanlah terkait dengan pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, mungkin sebagai masyarakat kecil atau masyarakat bawah, dia pasti akan memilih yang pertama adalah pendidikan gratis, kemudian yang kedua adalah kesehatan gratis, dan opsi yang paling terakhir baru makan bergizi gratis. Berangkat daripada hal ini, secara umum, lebih khusus adalah masyarakat 3T punya mengalami persoalan yang sama. Bahwa persoalan stunting kan sebetulnya bukan hanya disediakan dalam bentuk MBG, tapi lebih jauh daripada itu, yaitu terkait dengan pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, dan banyak hal yang lebih lebih mendasar, lebih mendasar. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah MBG ini sudah bisa menjawab persoalan yang kemudian ada di akar rumput? Jawaban saya belum. Kenapa belum seperti itu? Bahwa distribusi tata kelola MBG ini belum merata dan belum menyasar kepada tingkatan-tingkatan yang membutuhkan terkait dengan MBG yang ada. Sehingga pada kesempatan ini saya menyimpulkan bahwa kalau seandainya pertanyaan apakah masyarakat menganggap sudah menjawab kebutuhan dengan adanya MBG, saya pikir belum. Saya pikir belum. Karena saya melihat bahwa program ini terlalu terlalu tendensius dan terlalu politis.
bahwa beberapa waktu saya membaca jurnal terkait dengan MBG, banyak aktor-aktor elektoral yang terlibat dalam MBG, banyak aktor-aktor kepala daerah yang terlibat dalam MBG yang mencoba menggunakan nama-nama keluarga dan rekannya untuk bisa diverifikasi daripada tata kelola pengelolaan SPPG yang ada. Kemudian yang berikut, dengan adanya perubahan Undang-Undang ketiga terkait dengan Undang-Undang Polri, secara tidak langsung pemerintahan pusat melalui pemerintahan eksekutif dan legislatif membuka celah bagi Polri aktif untuk mengelola SPPG. Bahwa per hari ini sudah diketahui kita bersama ada sekitar 1.500 SPPG yang bisa dikelola oleh Polri. Sedangkan secara konstitusional bahwa undang-undang terkait dengan Polri terkait dengan pasal 28 ayat 3 sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menolak terkait dengan uji materi yang ada. Dibuka celah terkait dengan melalui Undang Perpol nomor 25 tahun 2025. Tetapi berbicara soal Perpol ini kan dia sifatnya internal. Dia tidak sampai menyasar keluar. Makanya pemerintahan membuka otak untuk bagaimana celah. Makanya diubahlah Undang-Undang nomor 25 tahun 2002 tentang Polri atas perubahan ketiga. Kira-kira begitu, Mas. Jawab saya. Terima kasih Kak Farel. Ini saya kira Kak Farel mengingatkan kita bahwa ternyata MBG sendiri itu sesungguhnya masih jauh panggang dari api ya kayak kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita coba telisik tadi yang diuraikan bagaimanapun titik keseimbangan MBG kalau kita coba kristalkan menjadi tiga aspek paling nggak kan sebenarnya soal keamanan pangan, tata kelola dan korupsi, dan soal beban fiskalnya di sana. Dan dari situ kalau kita lihat juga sebenarnya teman-teman tadi juga menyitir soal undang-undang dan apalagi kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa ada di situ soal pangan yang sebenarnya pangan ini kan bagian dari hak asasi yang dijamin secara konstitusional oleh Republik Indonesia. Tapi dengan Kak Farel tadi menempatkan bahwa ada pendidikan gratis, ada kesehatan gratis, maka posisinya sekalipun itu menjadi dasar yang paling elementer, mau nggak mau pendidikan dan kesehatan ini harus menjadi yang paling pertama dan kedua dulu. Nah, apalagi kalau kita coba cek lagi ya teman-teman, bahwa Indonesia belakangan kan apa ya, soal antara yang harusnya itu menjadi kebutuhan dan keinginan itu kadang kan juga simpang simpang siur. Dan makasih tadi Kak Farel juga sudah menyitir bagaimana kalau saya menyebutnya itu bahwa program proyek ini itu sudah menjadi bagian dari dalam tanda kutip bancakan nasional. Aktor-aktornya bahwa eksekusi di lapangannya itu nggak mau apa ya, mau tidak mau kita bisa mengaitkannya pada aktor-aktor parpol yayasan yang beralih rupa, yang itu orangnya itu saja dan lain-lain. Tapi saya ingin coba lihat kawan-kawan dari segi di akar rumput, apalagi kan ini di sini ada Kak Esther Elizabeth Umbutara yang kalau kita lihat dari advokasi di akar rumput kan akan terasa kosong jika pijakan dari MBG ini ternyata nggak dirasakan manfaatnya di akar rumput. Nah, kalau dari segi kawan-kawan Yayasan Pikul, mungkin Kak Esther bisa bercerita lebih lanjut. Silakan Kak Esther. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Esther Mutara dari Yayasan Pikul. Kalau bicara soal MBG, sebenarnya NTT ini punya target untuk SPPG ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang baru terlaksana itu hanya di beberapa daerah. Artinya masih tidak semua wilayahnya itu mendapatkan program ini sebagai penerima manfaat program ini, dan karena saking sedikitnya tentu saja satu SPPG itu akan melayani begitu banyak anak sekolah yang akibatnya adalah pasti ini sudah pasti ya bahwa ada satu rumah menyediakan untuk beribu anak, otomatis akan ada
dampak terhadap penurunan kualitas. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita bicara soal MBG hari ini, kita akan kembali kepada Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012, di mana mengatakan bahwa memang pangan bergizi ini adalah hak kita gitu. Jadi ini bukan bantuan, ini hak kita yang harus diupayakan sedemikian rupa oleh pemerintah untuk menyediakannya, dan menyediakannya itu tidak bisa hanya dalam satu waktu tertentu, tetapi harus mengupayakan sehingga masyarakat sebagai warga negara kita punya hak untuk mengakses pangan ini, baik secara fisik ataupun secara ekonomi, mengakses pangan bergizi ini secara terus-menerus, entah di dalam komunitas ataupun secara individu. Gitu. Jadi ini yang sangat penting, dan otomatis dan pangan itu harus aman gitu, dengan gizi yang cukup, bergizi seimbang, maupun bebas dari bahan-bahan yang membahayakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri di dalam program ini sudah ya sepanjang ini sudah beberapa itu memang sudah melanggar atau tidak mematuhi sendiri atau tidak kembali kepada undang-undang ini sendiri, sehingga dan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya pangan yang diberikan itu bukan hanya memenuhi gizinya, tetapi itu berasal dari sumber daya dan pangan yang beragam, artinya dari sumber lokal sendiri yang membuat kita tidak lagi bergantung kepada pangan-pangan dari luar gitu, yang akhirnya membuat masyarakat semakin rentan lagi gitu, karena dipaksa makan sesuatu yang tidak mereka tanam, yang berakibat bahwa mereka sulit untuk mendapatkan, dan akhirnya mereka kan semakin rentan lagi kan, mereka bergantung kepada sesuatu yang tidak mereka tumbuhkan. Dan tentu saja ini di dalam MBG program ini juga agak cukup tidak menjawab di poin bagian C dalam undang-undang sendiri, bahwa kita sedang berusaha menciptakan kebutuhan pangan masyarakat yang di mana masyarakat ini bisa punya pangan yang berdaulat dan mandiri. Artinya kembali kepada masyarakatnya memilih gizinya. Jadi yang kita berikan adalah informasi tentang gizi, kita membuka akses untuk pangannya, lalu mendukung bagaimana pangan di dalam komunitas ini bisa didaya gunakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan di dalam perjalanannya itu, kalau kita lihat ya dari menu-menunya sendiri kan, itu jujur ya, ini ponakan saya juga dapat MBG gitu. Jadi ya kalau bukan tempe digoreng, tempe direbus, tempe tempe dikasih kunyit ya, sampai akhirnya pernah tempe nggak dikasih apa-apa, cuma direbus saja gitu. Karena mereka kehabisan akal gitu. Ya, ini akibatnya karena apa? Karena bahan bakunya itu diambil dari satu vendor yang besar gitu. Karena mereka harus mencukupkan kan. Ini begitu banyak orang. Nah, sebenarnya dampak apa yang bisa disebabkan? Nah, kalau kita lihat di dalam berita kan banyak yang komen-komen bahwa ini kan mempercepat ekonomi gitu, uang perputarannya cepat. Iya, tapi ekonominya siapa gitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya ada masyarakat miskin lain yang akhirnya harus menderita karena kenaikan harga di pasar. Karena tidak semua orang kan mendapat akses ke MBG. Artinya bahwa ada masyarakat lain yang juga mengalami kerugian dari itu. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam desa sendiri, kalau SPPG itu ada di dalam desa, seberapa besar atau seberapa cukup, apakah mereka layak itu produk-produknya itu diambil untuk dijadikan sebagai bahan utama dari MBG ini. Nah, ini sendiri belum ada data yang keluar berapa banyak petani yang terdampak dari hal ini, karena kan kalau misalnya kita lihat di dalam proses mereka mengambil bahan baku kan ini butuh proses yang panjang dan orang-orang tertentu biasanya, dan bahkan ada beberapa SPPG itu ya pemilik kebunnya dari pemilik kebun SPPG itu sendiri gitu, yang akhirnya ya otomatis tidak menyasar kepada masyarakat yang tidak memiliki secara informal lah gitu. Jadi dia tidak memiliki surat-surat atau cap atau apa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG ini.
Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya masyarakat sejak dulu itu sudah punya kemampuan untuk mencukupkan gizi mereka sendiri ya. Kalau dari riset Pikul itu kami menemukan bahwa bahkan di musim bulan Juni-Juli ini sebenarnya ada sekitar 30 sampai 40 bahan pangan lokal yang bisa tersedia di dalam desa gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi seberapa besar ini bisa terserap di dalam uh, program ini juga tidak ada riset gitu, tidak ada data yang cukup dari program ini. Maksudnya program ini sendiri tidak dilaksanakan tanpa ada riset yang betul-betul bisa dibaca oleh masyarakat bahwa ini alurnya dari mana sampai mana sehingga akhirnya bisa sampai di desa gitu. Dan yang paling miris adalah ketika SPPG itu datang dengan membawa bahan pangan yang bukan berdasarkan budaya tersebut atau bahannya tidak diambil dari situ. Dan ini memang terjadi di lapangan bahwa bahannya itu tidak diambil dari situ, tapi itu untuk memberi makan masyarakat di desa. Nah, otomatis adalah bahwa memang bahan baku di desa itu tidak terserap dan tidak memberi dampak secara signifikan kepada petani-petani lokal yang ada di desa. Seperti itu, Kak. Dan kalau kita lihat sendiri kan ini dampaknya sendiri lumayan banyak ya dari ini. Jadi misalnya ada penyeragaman yang mematikan sistem lokal. Jadi kita dulu sudah pernah dipaksa tanam, sekarang kita seperti dipaksa makan. Gitu. Karena kan menunya bukan kita yang siapkan, dari bukan bahan dasar kita di desa gitu. Sehingga otomatis bahwa itu sesuatu yang datang lalu mengatakan bahwa ini adalah makanan yang cukup gizinya dan lain sebagainya. Padahal belum tentu seperti itu. Karena kembali lagi menunya ya seperti itu, lalu kualitasnya juga bisa tidak terjamin walaupun SPPG-nya misalnya ada sertifikat untuk higienisnya dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kita lihat sendiri bahwa di dalam higienis ini kan bukan hanya soal tempatnya, tapi di dalam prosesnya kan, dari bahan baku itu diolah dan lain sebagainya akhirnya sampai ke desa, dan akhirnya masyarakat di desa sendiri yang paling terdampak jika program ini tidak benar-benar menjawab kebutuhan gitu. Padahal kalau kita lihat kalau misalnya kembali ke 3T sendiri, ini baru mau di riset lagi kan, baru mau diancang-ancang lagi untuk 3T seperti itu. Dan dananya juga sudah mulai minim gitu, jadi masih lihat-lihat ini mau ambil dari mana ini. Bahkan dari kondisi seperti ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya program ini tidak berjalan dengan tidak sangat baik gitu. Itu terlepas dari bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa ada penangkapan karena KKM dana MBG dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat dari sini sebenarnya ini sangat tidak transparan gitu, apalagi dengan masukan-masukan riset-riset yang sebelum program ini dilakukan dan sesudah program ini dilakukan tidak diindahkan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa ini ada masalah besar dalam program ini gitu. Lalu kita lihat di sini bahwa di desa sendiri ada dampak yang bisa berisiko kepada perempuan pengolah pangan lokal di desa. Demi misalnya efisiensi distribusi di mana ada syarat-syarat di mana harus catering bersertifikat layak higienis, sanitasi, kamu harus ada rumah, ada SPPG dulu. Nah, itu kan tidak bisa diakses oleh masyarakat atau UMKM dengan modal yang kecil kan, Kak. Jadi dia harus diakses oleh orang-orang yang besar. Sehingga akhirnya kembali lagi bahwa program ini bukan menyasar kepada masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat atau pelaku usaha ya dengan modal yang kecil ke bawah atau sedang ke bawah gitu, seperti itu. Jadi pada akhirnya ya masyarakat lagi yang dikorbankan gitu. Masyarakat lagi yang menerima dampak yang tidak menyenangkan dari program ini. Lalu sedangkan kalau kita lihat di dalam landasan hukum PBB sendiri itu menyatakan dengan tegas bahwa pangan ini harus bisa
diterima oleh masyarakat dan juga menjaga lingkungannya gitu. Jadi memang paling pas kalau kami melihat di dalam perjalanan MBG ini tidak tepat, karena lebih tepatnya adalah kalau menyasar kepada masyarakat 3T atau langsung ke akar rumput, berarti harus kembali ke akar rumput. Jadi mempercayakan masyarakat yang mengelolanya gitu. Maksudnya selama ini program ini berbicara soal atas nama masyarakat, tetapi masyarakat tidak dilibatkan atau tidak mempercayai masyarakat untuk mengerjakannya gitu. Nah, bagi saya agak tidak tepat kalau misalnya kita bicara soal kita mau bicara soal gizi akar rumput, tetapi kita tidak mempercayakannya itu kepada masyarakat akar rumput dan tidak mempercayai sumber daya yang sebenarnya sangat beragam gitu yang kita miliki. Itu sih Kak, kira-kira. Oke, terima kasih Kak Esther. Ini saya kira menarik kawan-kawan kalau kita coba garis bawahi bahwa MBG itu alih-alih menjadi semacam program yang sangat kontekstual, berkebutuhan pada kebutuhan lokal, tapi ternyata di lapangan justru menjadi semacam alat penyeragaman baru, baik dari segi menu maupun dari segi bahkan ya dari segi itu apa organisasi atau mungkin pihak-pihak yang kemudian berada di dalam teknis di belakang MBG itu teman-teman. Tapi makasih tadi, Kak Esther tadi sudah banyak mengupdate beberapa kondisi di lapangan dan betapa ternyata karut marut MBG ini kalau kita baca dari akar rumput pun juga sangat-sangat bermasalah. Bahkan Kak Esther kalau tadi dikatakan ada satu menu tempe ya kalau di NTT, kalau di tempat saya di Jogja itu pun juga sama bahwa anak-anak yang justru itu mendapatkan porsi dalam tanda kutip bergizi, justru malah tidak lagi menunya itu bergizi. Kalau kita coba cek angka statistik dan jumlah teman-teman atau siswa atau anak-anak yang mendapatkan MBG lalu keracunan teman-teman, itu kan, nah ini kan sangat-sangat apa ya, ironis. Bahkan yang paling mengerikan adalah justru MBG sendiri pengelolanya itu malah tidak kemudian melakukan semacam evaluasi secara menyeluruh, tapi hanya sebatas bereaksi secara kasuistik saja. Padahal kita seharusnya melihat MBG itu sebagai satu program yang struktural, yang menyeluruh. Nggak bisa kita melihatnya itu pada semacam kasus-kasus tertentu gitu. Apalagi ada kata gratis di sini. Kalau kita coba cek kata gratis ini kan seakan-akan menempatkan warga, kalau Kak Esther tadi seakan-akan memposisikan warga itu sebagai objek dari program, tapi kalau kita lihat kata gratis itu sinonimi dengan seakan-akan si penerimanya itu berutang budi di sana. Dan Kak Esther tadi sudah memberikan wanti-wanti bahwa MBG, makan, makanan dan lain-lain itu termasuk pendidikan dan kesehatan itu adalah hak kawan-kawan, bukan pemberian. Nah, ini loh hal yang saya kira perlu kita coba telisik lebih kritis lagi soal MBG dan hak warga. Tapi sebelum kita coba telusuri lebih teknis dan operasional bagaimana MBG itu terimplementasi, saya ingin lihat dari kawan-kawan mahasiswa, karena di sini sudah ada Kak Kristina Elia Purba dari PMKRI dan Syaidrawan dari HMI. Mungkin kita ke Kak Kristina dulu. Kalau kita lihat dari sisi komunitas, Kak, sekarang kita lihat energi anak muda ini kan belakangan juga sangat-sangat organik ya, baik di media sosial maupun secara luring di beberapa demonstrasi di berbagai titik di Indonesia. Saya kira teman-teman mahasiswa memiliki tuntutan yang hampir serupa, betapa pemerintah hari ini melalui program-program mercusuarnya itu sangat seakan-akan sangat anti kritik. Nah, aku ingin lihat dari teman-teman PMKRI itu bagaimana memposisikan, bagaimana kawan-kawan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang secara organik itu melakukan advokasi kebijakan itu. Nah, mungkin dari Kak Kristina dulu deh bisa cerita bagaimana kawan-kawan mahasiswa seperti apa. Silakan Kak Kristina. Oke, baik. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kristina dari PMKRI. Saat ini di PMKRI sebagai lembaga pemberdayaan perempuan, namun kita tetap, walaupun bidang saya pemberdayaan perempuan, namun kita tetap
tetap mengakomodir seluruh isu-isu yang ada di seluruh Indonesia, apalagi yang paling seru pada saat ini yaitu tentang MBG ya. Gara-gara satu program ini berdampak seluruh ke seluruh bidang lain di Indonesia. Nah, kalau kita bicara dari perspektif mahasiswa, saya sudah tadi mendengar dari cerita dari teman-teman dari Kak Roni, juga Farel, dan juga Kak Esther. Em, Memang betul kalau misalkan bahwa MBG adalah hak, hak sebenarnya itu adalah hak gitu. Tapi G-nya lebih baik seperti Kak Roni tadi itu lebih baik dihapus G-nya, gratisnya itu dihapus ya. Karena tidak tidak seperti apa ya, pemahaman tadi gitu. Jangan sampai stigmanya masyarakat berpikir bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah gitu. Ini seharusnya sebenarnya bukan bantuan gitu. Itu perlu dipahami oleh penerima juga gitu bagi warga negara Indonesia. Jadi orang berpikirnya, wah pemerintah baik banget ngasih makan bergizi gratis gitu. Nah, seharusnya stigmanya bukan begitu, karena memang ini adalah hak dasar ya, hak dasar warga negara sesuai dengan undang-undang yang teman-teman tadi sampaikan, bahwa pangan dan gizi adalah hak dasar warga negara gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa pemenuhan pangan bukan bukan sekedar bukan kata bantuan, itu bukan bantuan dari pemerintah, apalagi komoditas politik gitu. Teman-teman tadi bicara bahwa yang mengisi orang-orang yang berpartisipasi dalam mengakomodir pengelolaan MBG ini banyakkan adalah dari pemerintah, dari partai politik, dan juga dari TNI Polri dan lain sebagainya. Itu kan udah dijadikan sebagai komoditas politik saat ini gitu. Nah, kita dari awal mendengar program ini sebenarnya sudah khawatir, khawatir banget dengan pasti, oh, ini peluang korupsinya pasti besar. Peluang terjadinya pengelolaan yang amburadul, apalagi tidak berdasarkan riset dan basis data, itu pasti kita udah khawatir banget. Dan benar terbukti teman-teman, di tahun ini ya kita kita udah ngelihat secara terang-terangan bagaimana pengelolaan ini dan juga manajemennya. Ya, masyarakat jadinya tuh kan bener, kita di awal juga udah mikir gitu kan. Jadi udah tahu nih, ketangkap kepala BGN-nya gitu kan. Dari bayangin loh pucuknya yang ketangkap. Nah, gimana masyarakat nggak semakin marah, gimana masyarakat nggak semakin khawatir dengan program ini yang kita tahu risetnya itu tidak banyak yang nggak relevan. Terus risetnya juga banyak yang nggak make sense dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita ngelihat bahwa dari segi mahasiswa eh, berpandangan bahwa MBG ini selama ini tidak seperti teman-teman bilang tadi, risetnya itu tidak banyak, tidak sesuai di lapangan. Saya baru ngebaca beberapa jurnal nih. Isi jurnalnya adalah sesuai dengan keadaan di lapangan yang kalau tujuan dari MBG tersebut kan adalah untuk mengatasi stunting yang ada di Indonesia. Itu tujuan dari program Pak Prabowo sebelumnya, bahwa stunting di Indonesia tinggi gitu. Nah, kita ngelihat benar ada stunting yang tinggi di Indonesia, khususnya ada di wilayah NTT, di wilayah Sulawesi Barat, Papua, NTB, Aceh, dan Papua Barat. Nah, ini adalah provinsi-provinsi paling tinggi eh yang punya stunting tertinggi yang ada di Indonesia gitu berdasarkan riset. Nah, kenapa saya bilang MBG ini dijalankan tanpa riset yang benar-benar nyata di lapangan? Ternyata setelah saya cari tahu jumlah SPPG yang ada di daerah yang memiliki stunting tertinggi ini, SPPG malah paling sedikit. Malah yang paling lucunya adalah fun fact-nya, SPPG yang paling banyak berada di wilayah yang stuntingnya rendah. Nah, ini agak kocak nih kita ngelihatnya. Ini fun fact banget. Saya agak, wah ini negara eh, kenapa udah ekonomi kita udah amburadul gini, malah penjalanan programnya makin aneh nih gitu. Bayangin teman-teman, SPPG-nya paling banyak di daerah yang stuntingnya rendah. Stunting yang rendah itu saya cari dari data ya. Stunting yang paling terendah itu ada di Sumatera, bagian Sumatera. Padahal jumlah SPPG paling banyak itu ada dari Sumatera juga. Nah,
Jumlah SPPG paling paling banyak ada di daerah Jawa juga, itu paling banyak teman-teman. Nah, bahkan tapi yang paling lucunya di daerah Jawa dan Sumatera adalah stunting terendah gitu. Ya seharusnya pemikiran pemerintah itu yang harus pengelolaan yang benar, ya udah prioritasin dulu nih penerima MBG-nya ke daerah yang stuntingnya tinggi dan SPPG-nya juga dibanyakin ke sana. Ini kan lucu. Ini sangat lucu nih kita ngelihatnya. Makanya saya bilang penjalanan program ini risetnya amburadul lah. Saya nggak tahu nih siapa yang kenapa bisa Pak Prabowo buat eh, program ini, tapi risetnya tidak tahu ya bagaimana gitu. Karena kemarin saya baru mendengar dari media, dari BRIN, dari Badan Riset Inovasi Negara itu. Nah, ini juga disampaikan oleh BRIN bahwa risetnya mereka sudah melakukan riset bahwa program ini sangat amburadul pengelolaannya. Dan seharusnya juga salah bagi saya kalau bagi mahasiswa juga salahnya di mana? Kalau kita bilang dihentikan program ini, kita udah mengalami kerugian banyak gitu. Dan juga apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap program ini? Salahnya kalau pemerintah ini saat ini kan ya mereka risetnya masih tadi sepertinya tidak tidak make sense lah, ada yang tidak relevan gitu. Jadi mahasiswa saat ini kita lihat di media sosial ya berbondong-bondong untuk menyuarakan, memvokalkan terhadap keadaan negara kita pada saat ini. Udah program pengelolaan tata kelolanya juga hancur, banyak korupsi gitu. Dan kekhawatiran masyarakat selama ini sudah menjadi kenyataan bahwa peluang terjadinya korupsi di program ini akan sangat besar-besaran. Dan program ini mengakibatkan hutang negara yang sangat membengkak dan ugal-ugalan. Seperti itu, dana yang dikeluarkan bukan dana kecil, malah malah berefek ke bidang-bidang lain, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Betul yang dikatakan oleh saudara Farel tadi. Kenapa tidak prioritaskan pendidikan dan kesehatan aja gitu? Silakan dijalankan program MBG, cuman jangan dipukul ratakan ke seluruh daerah, apalagi ketimpangan data tadi. SPPG seharusnya dibanyakin di daerah Papua, Sulawesi, NTT, yang paling membutuhkan, seharusnya begitu. Nah, eh mahasiswa saat ini ya punya tanggung jawab moral ya mendampingi dan mengadvokasi masyarakat-masyarakat yang berdampak lah contohnya di daerah timur NTT, Papua dan juga Sulawesi yang mereka adalah daerah stunting yang paling tinggi di Indonesia. Nah, tujuannya masyarakat tujuannya mahasiswa ini ya harus punya partisipasi publik untuk memberikan suara bahwa mahasiswa bertugas mengevaluasi, mengkritik apa nih yang salah, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan pemerintah juga jangan keras kepala terhadap kritikan tersebut gitu. Kita melihat keadaan sekarang ini di mana mahasiswa memberikan kritik dan evaluasi terhadap pemerintah, namun kritik tersebut dilawan balik nih. Contoh kita kemarin waktu melakukan aksi di Bundaran HI malah dikelilingi oleh TNI gitu. Artinya kita ngelihat bahwa pemerintah zaman sekarang ini anti kritik terhadap program yang mereka jalankan gitu. Padahal kan kita mengkritik ini itu adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan rakyat Indonesia juga gitu. Nah, dan juga saya melihat bahwa program kita bicara soal program ya, program MBG ini ya. Mahasiswa sebenarnya punya peran penting di sini. Peran pentingnya mungkin nggak tahu apakah dulu ini pernah dibicarakan atau tidak gitu. Bisa mengambil partisipasi, bisa mengambil peran di dalam program ini. Kalau kita bilang menghentikan MBG lumayan merugikan negara juga ya, karena akibat program ini kan kita udah punya hutang banyak dan uang yang hilang juga banyak akibat korupsi dan tata kelola yang tidak baik gitu. Nah, mahasiswa punya peran. Perannya yang pertama, kalau dari segi gerakan mahasiswa saat ini, bisa melakukan beberapa formula. Formula yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa berupa pengawasan berbasis posko. Itu bisa dibentuk oleh mahasiswa. Nah, bisa berbasis posko bentuknya bisa digital, bisa komunitas, komunitas yang bentuknya seperti
citizen report atau komunitas lah, ada pengaduan digital. Ini seharusnya disediakan, namun kan sejauh ini pengawasannya kan tidak ada dari masyarakat atau dari lembaga kepemudaan atau mahasiswa sendiri gitu. Ini bisa diambil alih oleh mahasiswa dan pemerintah juga harus welcome dan transparan dan akuntabel dengan pengawasan tersebut gitu. Karena program pangan bagi masyarakat Indonesia, kata terakhirnya adalah transparan dan akuntabel. Itu kata terakhirnya. Nah, apakah program selama ini transparan dan akuntabel gitu? Tidak transparan, malah mereka sembunyi-sembunyi. Satu orang dari partai politik di tempat saya di Sumatera, ada satu orang dia dari partai, saya sebut aja Partai Gerindra. Ada satu orang saya kenal orangnya, dia memegang 20 SPPG, 20 dapur. Nih bayangin coba. Nah, apakah selama ini kita tahu? Tidak, karena mereka tidak transparan dengan hal itu gitu. Malah program ini dijadikan bisnis oleh eh, pemilik-pemilik partai politik dan juga TNI dan juga Polri gitu. Tidak ada transparan, tidak ada akuntabelnya. Nah, di sini mahasiswa, kalau saya sebagai dengan teman-teman Cipayung juga sebenarnya punya peluang dengan hal ini melakukan pengawasan berbasis posko dan pengaduan digital dan komunitas. Jadi, contoh aksi nyatanya kita ngebuat platform atau pengaduan berbasis digital yang sederhana aja bisa pakai WhatsApp bot atau Google Form di mana misal dari orang tua, dari murid, dari pemasok lokal bisa melaporkan kejanggalan secara anonim. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini kan bisa diawasi oleh masyarakat, oleh partisipan seperti anak-anak muda. Nah, dan bisa dievaluasi dan diperbaiki inovasi apa yang bisa dilakukan. Seharusnya begitu. Cuman kan selama ini tidak ada yang begitu. Ya udah pemerintah yang pegang semuanya, laksanakan semuanya, ya mereka aja yang tahu. Endingnya kita ngelihat terjadi kecurangan banyak gitu. Jadi fokus dalam pengawasan ini yang bisa dilakukan mahasiswa adalah melaporkan jika ada pemotongan kualitas makanan contohnya. Nah, itu bisa dilaporin. Jangan cuman kita taunya terjadi nih keracunan makanan di sekolah ini, taunya cuman dari media sosial gitu. Padahal lembaga pengawasan itu tidak ada melaporkan sama sekali. Mahasiswa bisa mengambil peran itu juga. Dan juga misal masalah penyaluran dana yang seret. Nah, ini bisa dilaporkan juga ke citizen report tadi gitu. Atau terjadi pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh SPPG misal gitu. Ini bisa dibuat di laporan-laporan. Jadi setiap per daerah-daerah itu dibentuk posko-posko laporannya dan anak-anak muda bisa mengambil peran ini dan jangan lagi pemerintah yang mengambil peran ini atau ASN lah yang atau lembaga di bagian pemerintah jangan mengambil peran ini. Kenapa? Karena harus transparan ke masyarakat begitu. Nah, terus apalagi nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa banyak. Nggak hanya mahasiswa itu nggak hanya cukup demonstrasi atau demonstrasi aja nggak hanya itu, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Misal contoh audit sosial partisipatif atau participatory social audit. Ini dilakukan gerakan mahasiswa punya keunggulan berbasis massa. Misal contoh organisasi mahasiswa di Indonesia kan banyak banget dari segi kampus, dari eksternal kampus juga banyak gitu kan. Nah, apalagi masanya kan masa mahasiswa yang tentu punya intelektual yang bagus di berbagai daerah. Ini bisa digunakan untuk melakukan audit langsung di lapangan. Mereka bisa eh, survei ke lapangan gitu untuk melihat apakah programnya di daerah masing-masing berjalan dengan baik gitu. Dan aksi nyatanya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di bagian audit sosial ini, misal mahasiswa punya jadwal atau organisasi mahasiswa ada yang berjadwal gitu untuk mendatangi SPPG di daerah-daerah, terus melakukan cross-check atau anggaran yang di sini apakah aman atau tidak gitu. Saya punya kasus kemarin di daerah saya, Sumatera Utara. Jadi kasusnya itu adalah di internal SPPG-nya sendiri gitu. Bukan ke siswa, bukan ke orang tua, bukan ke masyarakatnya, tapi di internal SPPG-nya sendiri di mana mereka melakukan pengelolaan dana anggaran itu ternyata kepala koperasinya melakukan penyelewengan dana sekitar ada 2 miliar lebih gitu kan. Nah, endingnya para para pemasok pemasok makanan ini, pemasok bahan-bahan ini tidak mendapatkan uang atau tidak diberi uang untuk
harga-harga makanannya, tapi uangnya dikeluarkan oleh ketua koperasinya begitu begitulah. Pokoknya masalah internal di mereka gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan tidak ada di cross check, tidak ada diawasi oleh siapapun gitu. Ternyata akibatnya itu ya endingnya SPPG-nya atau dapurnya ditutup. Padahal masalahnya di internal mereka sendiri, internal yayasan dengan koperasi gitu. Nah, dan pemilik yayasannya juga adalah dari partai politik gitu. Pokoknya, aduh, masyarakat yang kena korban, tapi pemerintahnya nggak tahu ngelola gitu lah. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Sebenarnya teman-teman banyak. Mahasiswa boleh berdemonstrasi dan kita sangat mendukung hal tersebut, ya. Pak Farel nggak usah senyum-senyum, Pak. Kita mahasiswa, kita harus, ya, demonstrasi kan nggak salah gitu. Tapi di dalam demonstrasi Siap, itu siap, siap. kita, iya betul, kita kan harus tetap berbasis data gitu. Dan kita bisa jadi policy brief berbasis riset kolaboratif dengan daerah-daerah. Kita bisa mengusulkan nih policy apa yang bisa kita buat, kebijakan apa yang harus diubah nih gitu kan. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan untuk eh, yang apa yang diinovasi lah, apa yang bisa diubah dari apa yang salah terus kita berikan oh inovasi yang baru seperti itu. Nah, kalau dalam policy brief ya aksi nyatanya organisasi mahasiswa di tingkat pusat dan juga daerah bisa mensinkronisasikan data ya mengenai kesiapan infrastruktur lokal, terus lalu menyusun dokumen kebijakan yang mau diusulkan apa, seperti itu. Ya, contoh kebijakannya apa? Diberikan lembaga pengawasan kepada masyarakat. Dan juga menurut saya juga kalau dapur-dapur ini jangan diambil alih oleh partai-partai politik lah. TNI apalagi Polri, aduh, jadi mereka yang kaya makin kaya gitu, masyarakatnya nggak ada berubah sama sekali gitu ya. Nah, itu harus diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Biarkan masyarakat yang menjalankan. Jangan partai politik lagi, jangan TNI atau Polri lagi. Seperti itu. Dan pengawasannya di masyarakat sendiri. Dan masyarakat yang lebih maju lagi kan, gitu. Dan bisa ngebuat komunitas contoh koalisi sipil kawal MBG bisa dilakukan oleh anak-anak muda juga. Dan saya nggak tahu ya apakah di daerah-daerah sudah ada yang membentuk ini atau 3,5% juga bisa membentuk komunitas ini atau bentuk gerakan seperti ini juga untuk memberikan pengawasan kepada terhadap program ini kan di daerah-daerah begitu. Itu sih sedikit dari saya. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Saya kembalikan ke Kak Roni. Terima kasih. Makasih Kak Tristina. Saya kira refleksi akar rumput teman-teman mahasiswa sudah sangat-sangat detail tadi. Tidak hanya bicara soal tuntutan terhadap masalah apa yang perlu kita perjuangkan dan perbaiki, tapi juga strategi sekaligus siasat bagaimana problem itu bisa teratasi secara maksimal. Tadi makasih Kak Tristina. Karena di sini sudah ada Kanda Saidrawan, ini saya kira kalau kita lihat dari teman-teman HMI, apalagi kan sebenarnya juga banyak yang menjadi politikus ini sebenarnya teman-teman ex HMI sebenarnya di Senayan sana. Cuma aku ingin lihat dari segi partisipasi warga dan akuntabilitas dulu ini Kak Saidrawan. Nah, aku ingin dengan satu pemantik pertanyaan kayak gini. Bagaimana menjaga gerakan tetap hidup setelah barangkali sorotan media itu juga meredup gitu, Kak Sedrawan. Karena kan kalau kita belakangan ya teman-teman, di tengah gerakan mahasiswa sendiri itu kan yang paling unik adalah ada beberapa kemarin yang justru malah menuntut salah seorang nama di sana, Tio, saya sebut saja, yang mengatakan bahwa Tio ini adalah siapa, dia agen apa, siapa di balik layarnya dia misalnya. Bahkan beberapa problem ketika ada yang kemudian teman-teman mahasiswa mendapatkan bayaran dari itu dan macam-macam. Ini saya kira kan menjadi kayak apa ya, pemecah dari gerakan kolektif yang saya kira justru kadang seperti itu. Memang ada proksi-proksi yang memang ada di tengah mahasiswa. Nah, Kak saya Rendrawan gimana membaca problem soal ini? Mungkin silakan. Ya, makasih Mas Roni. Eh, Memang situasi sekarang sangat sulit untuk kita bayangkan negara ini dapat dibangun dengan adanya jaminan kepastian keadilan yang
saya kira sudah menjadi amanat konstitusi di dalam kita bernegara. Memang dari awal saya melihat program makan bergizi gratis ini tidak memiliki keseriusan. Kita bisa melihat bahwa di awal program ini dinamai sebagai makan siang gratis, namun kemudian diubah menjadi makan bergizi gratis. Nah, ini membuktikan bahwa secara konsep bahwa program ini tidak dibangun dengan analisis yang kuat untuk menjamin adanya kepastian di masyarakat. Nah, di awal negara ini dibangun didasarkan pada konsep kesejahteraan, bahwa negara itu di dalam menjamin kehidupan warga negara harus berperan secara secara aktif. Namun kemudian prinsip-prinsip itu tidak dijalankan secara serius. Jadi saya melihat masalah MBG ini cukup rumit karena dia telah menghabiskan energi kita semua untuk fokus pada satu masalah, sehingga masyarakat juga dilibatkan untuk memecahkan masalah. Padahal di awal konsep perwakilan atau pejabat publik itu dilandasi karena masyarakat sibuk. Dia tidak mampu mengurusi masalah-masalah yang bersifat teknis. Sehingga kita pilih tuh pejabat untuk mewakili kepentingan-kepentingan kita. Tadi Mbak Kristina mengatakan bahwa kita harus harus terlibat di dalam pengawasan, di dalam mengawal program makan bergizi gratis. Itu justru sebenarnya mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena ya tadi masyarakat itu tugasnya yang mengurus aktivitas kehidupan individu dan sosial sendiri begitu. Yang mengatur aktivitas tugas-tugas publik itu ya adalah pejabat. Sehingga saya kira bahwa hari ini kita di dalam mengelola negara itu sudah salah di dalam apa namanya kerja-kerja hari ini. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana penyadaran ini kita sebar luaskan kepada masyarakat secara umum. Karena implikasinya adalah ketika kita tidak melihat ini sebagai masalah, kita di dalam proses menjalankan negara itu akan semakin keliru dan semakin jauh di dalam prinsip-prinsip bernegara. Kedua, persoalan gerakan mahasiswa yang hari ini dinilai tercoreng. Bukan hanya teman-teman mahasiswa yang merasa kecewa, tetapi masyarakat secara umum itu kehilangan jantung harapan. Karena selama ini mahasiswa dinilai sebagai agen of change, sebagai agen perubahan. Peristiwa yang terjadi kemarin, khususnya teman-teman gerakan mahasiswa di UBK, mereka diduga menerima suap dari negara sebesar sekian puluh juta untuk menghentikan gerakan-gerakan perubahan yang dibangun oleh mahasiswa. Ini merupakan satu corak yang harus kita nilai sebagai satu kegagalan yang penting ya, karena mahasiswa itu memiliki fungsi kontrol. Nah, saya melihat kenapa ini terjadi karena pertama, ada satu garis yang memisah perjuangan mahasiswa karena fungsi-fungsi kontrol itu sendiri telah diputus melalui mekanisme yang diupayakan oleh negara. Satu-satu alasan bisa kita lihat bagaimana ketika ruang-ruang untuk menjamin fungsi kontrol ini tetap hidup itu dicoba untuk diredam. Adalah misalnya intimidasi yang dilakukan ketika teman-teman mahasiswa melakukan diskusi dan kemudian dibubarkan. Dan itu terjadi. Misalnya di kampus saya sendiri di UNAS, ruang diskusi itu tidak lagi menjadi satu hal yang euforia untuk kita terima, tetapi itu semacam ketakutan yang kita alami sendiri. Karena apa? Dia dijadikan semacam semacam satu hal yang tabu, sehingga kita kehilangan nalar kritis, kita kehilangan ide, kita kehilangan banyak hal mengenai dengan fungsi kontrol kita, sehingga kita tidak bisa lagi menjamin mahasiswa sekarang itu sebagai fungsi
kontrol atau agen perubahan di masyarakat. Nah, di sana kita akan apa namanya menyadari bahwa peristiwa ini memang tidak hanya bisa dilihat dalam skup kecil. Kita lihat ini sebagai satu masalah yang harus benar-benar kita selesaikan sebelum ini kemudian menghabiskan energi kita semakin banyak ya. Dan olehnya itu peran-peran seperti ini perlu diwujudkan ketika kita membuka ruang seperti ini, seperti komunitas 3,5%. Saya kira ini sedikit membantu agar bagaimana kita di dalam hal menjaga situasi bernegara memiliki apa namanya sikap-sikap yang sedikit mungkin mempengaruhi perubahan di masyarakat. Saya kira itu Mas Roni. Terima kasih Kak Sedrawan. Saya kira hal yang menjadi satu titik pijak kekuatan kita adalah melalui diskusi ini sebenarnya adalah soal berkolektif atau berjejaring. Dengan seperti itu sebenarnya isu apapun antara lainnya adalah MBG dan hak warga itu akan terus menerus menjadi diskursus yang tidak habis untuk kita percakapkan teman-teman. Bahwa di sana ada eksekusi bagaimana cara mengatasi problem itu, tapi paling tidak kalau yang tadi disampaikan oleh Kak Sedrawan adalah merawat nalar kritis. Nah, ini yang saya kira sangat-sangat penting, apalagi di tengah kawan-kawan mahasiswa ya, terutama di beberapa kampus, bahkan di seluruh Indonesia saya kira, kita disibukkan oleh kegiatan yang justru dalam tanda kutip mementingkan bagaimana mereka cenderung pragmatis memang, mementingkan bagaimana mereka nanti akan bekerja seperti apa. Ya itu penting, cuma isu-isu kritis nalar yang tentu saja perlu mereka pertajam di tingkat mahasiswa itu akhirnya berkurang gitu. Tapi saya sangat optimis sih dengan adanya Kak Kristina, Kak Saidrawan dan teman-teman mahasiswa sini yang hadir di kolom di Zoom sekarang ini teman-teman itu bisa merawat lentera kita, gerakan ke depan akan seperti apa. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak beberapa narasumber, pemantik, diskusi, refleksi. Saya ingin kemudian em, apa ya, ingin melihat dari refleksi kawan-kawan yang hadir di sini seperti apa. Barangkali bisa bertanya atau berkomentar atau mungkin katakanlah kalau nanti tidak mau berkomunikasi secara lisan itu bisa chat di kolom chat saja teman-teman. Itu sangat-sangat dipersilakan. Nanti tinggal respon apa yang bisa diuraikan di situ atau bahkan komentar juga tidak masalah sehingga apa yang dipaparkan teman-teman tadi itu bisa gayung bersambut gitu dengan kawan-kawan yang di sini. Silakan, ini siapa dulu nih teman-teman yang ingin berkomentar atau menanyakan atau mempertajam argumen yang tadi disampaikan. Ini ada 28 orang termasuk kita semua nih teman-teman. Silakan ini adakah mungkin pertanyaan? Tapi di sini kalau saya lihat ada Kak Putu Hendra Wijaya ini sangat apa ya di luar kepala soal hukum ini barangkali. Mungkin Kak Putu bisa refleksi atau memberikan respons dari apa yang disampaikan teman-teman boleh Kak Putu Hendra Wijaya. Aduh, ini apa kabar? Iya Sudah udah lama lama nggak nggak ketemu bersua. ini Kak Putu nih. Beli Putu. Silakan Ya, Kak Hendra. eh, ya sebenarnya aku ngobrol juga sama teman-teman ya di Penabulu, ada Nadia barusan ngobrol hangat juga tentang kebijakan luar biasa pemerintahnya Mas Roni ini kan. Eh, eh, Kayak kita punya eh, mungkin semacam impresi bahwa program ini memang tidak berjalan untuk kepentingan meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Indonesia ya kayaknya. Kami lagi bahas video channel YouTube kok bisa namanya yang juga apa ngebandingin antara program kita sama program di Brazil kalau nggak salah. Jadi satu dia nggak efisien, terus eh, kepentingannya juga bukan kepentingan untuk anak-anak sekolah tadi. Jadi kepentingannya memberi makan kelompok-kelompok tertentu. Nah itu yang ya kita udah lihat di mana-mana ya kasusnya ya Mas Roni ya. Kalau ngutip yang siapa masa UGM sempat dibilang maling berkedok gizi itu kan ternyata yang kejadian malah beneran apa yang Iya. dituduhkan gitu kan. Jadi sulit juga kalau kita mau ngasih benefit of the doubt kepada pemerintah
kita ini. Jadi memang udah krusial dan udah terlambat sebenarnya reformasi besar-besaran di program ini karena korban casualty benerannya juga udah banyak. Jadi korban jiwa ya, bukan masalah kalau kita nyebut di sektor humanitarian kan Mas Roni, zero casualty itu adalah target utama ya. Mau bangunan rusak, mau yang lain tuh secondary, tapi yang penting korbannya nggak ada dulu. Nah ini ternyata korban jiwanya malah sudah ada. Jadi kayak ya marilah kita di kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan berjuang bareng-bareng lah bagaimana bisa berkontribusi dalam perbaikan program ini ya. Kita semua nggak ada yang protes dengan tujuan mulianya MBG, kalau bisa dibilang mulia ya, tapi yang kita permasalahkan kan implementasinya gitu. Mungkin itu sedikit refleksi, Roni Ya, dan makasih. kawan-kawan. Ya, makasih banyak Kak Putu Hendra Wijaya. Ini soal bagaimana MBG yang sangat ugal-ugalan dan bagaimana MBG kan ya memang kalau kita ngomongin niat yang baik sih baik ya karena memberikan semacam asupan gizi. Cuma kembali lagi tadi yang disampaikan Kak Farel bahwa prioritas utamanya itu yang paling penting pendidikan dan kesehatan. Jadi mau nggak mau prioritas ini loh sebagai satu hak yang memang dijamin konstitusi itu nggak bisa kita abaikan. Kalau semuanya kemudian kita abaikan, kemudian kita lihat itu sebagai sebuah apa ya masalah dan dari masalah itu kita utarakan ke pemerintah dan tadi dikatakan Kak Esther kok pemerintah justru anti kritik. Kritik justru dianggap nye gitu loh kan kalau yang sering muncul di medsos kan kemudian dianggap negatif, dianggap macam-macam. Bahkan teman-teman mahasiswa dikuntit, teman-teman mahasiswa itu didoxing dan lain-lain. Ini kan justru malah apa ya menjadi problem yang saya kira menjadi PR panjang di era Indonesia sekarang ya. Yang kalau teman-teman mahasiswa saya suka itu membaca di medsos hashtagnya adalah Indonesia gelap. Ya memang karena kondisinya memang betul-betul kegelapan semacam ini. Oleh karena itu adanya diskusi, adanya kita melakukan gerakan bersama itu adalah mencoba untuk menjadi lentera di tengah kegelapan. Itu saya kira poin yang bisa kita catat di sana ya teman-teman. Silakan teman-teman lain. Ini ada banyak kawan-kawan yang barangkali ada hal yang ingin disampaikan, boleh atau ada poin yang ingin juga ditanyakan ke teman-teman juga sangat dipersilakan. Nih sembari nunggu teman-teman yang lain, aku ingin coba kembali lagi nih. Ini ada yang tadi disampaikan oleh Kak Esther ya. Nanti kita akan masuk ke kolom. Ini ada satu refleksi dari Kak Susana. Cuma dari Kak Esther, aku ingin tanya Kak, soal misalnya nih, terutama di lapangan, bila program ini bisa sehat secara gizi, namun sebenarnya rapuh secara tata kelola, di mana titik intervensi paling masuk akal ini buat masyarakat sipil, terutama kalau kita berkaca pada teman-teman di NTT. Silakan, Kak Esther. Baik, terima kasih Kak. Coba bisa diulangi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya gini Kak Esther, kalau makanan atau program ini bisa sehat secara gizi, namun rapuh secara tata kelola, di mana titik intervensi paling masuk akal ini bagi masyarakat sipil. Jadi poin pada intervensinya ini, terutama ingin kami pelajari tuh buat teman-teman kalau di NTT seperti apa, mungkin bisa diceritakan tuh Kak Esther. Ya, Hmm. jadi sebenarnya nih kalau kita lihat OMS dan pemerintah itu sebenarnya itu bisa jadi partner yang baik ya. Karena kan kalau kita punya beberapa program tuh Suaranya yang kecil Kak sebetulnya Esther, mungkin bisa diperbesar. sekarang gimana Kak? Ah, Kalau agak sekarang? agak lumayan, mungkin bisa diperbesar lagi kalau bisa. Oke, sebentar saya perbaiki audio. Sekarang sudahkah? Sudah lumayan Kak Esther, silakan. Oke, jadi kalau kita mau bilang kan sebenarnya OMS ini ada beberapa OMS sendiri yang punya program-program yang bisa dipartnershipkan dengan pemerintah kan. Sekarang kalau kita lihat suaranya keluar kah? Wah, keluar Kak Esther, aman. Oh iya. Ya.
Jadi kayak misalnya ada beberapa pengalaman sebenarnya yang kami pernah lakukan misalnya di salah satu pulau kecil di mana untuk akses air ya, untuk akses air bagi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi programnya ini telah dilaksanakan oleh masyarakat dan secara riset itu bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Tetapi ketika kami konsultasikan itu alasannya selalu bahwa mereka tidak punya dana gitu untuk melanjutkan itu atau replikasi teknologi itu. Padahal kalau kita lihat bahwa ini sudah dilakukan nih, kita OMS sudah turun ke desa, membentuk kelompok, mendampingi, memberi peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Seharusnya kan bisa berjalan kan. Nah, intervensi-intervensi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh MS kan itu sebenarnya sedang berjalan dan beberapa telah berjalan begitu. Sehingga sebenarnya bagaimana akhirnya program ini ketika kembali lagi kalau saya bilang kalau mau semua bisa berjalan dengan baik, tata kelola yang baik harus kembali ke akar rumput atau kembali kepada komunitas gitu. Pengelolaan dalam skala kecil akan lebih efektif, lebih efisien dan sebenarnya kalau misalnya saya baca satu tulisan dari UN sendiri bicara soal bagaimana sebenarnya kebun komunitas itu bisa mencukupi kebutuhan gizi dari anak-anak sekolah. Yang dampaknya sendiri bukan dampaknya adalah hanya sekedar bukan hanya sekedar ya. Yang dampaknya bukan hanya saja ketersediaan gizi dari anak sekolah ini, tetapi bisa meningkatkan ekonomi. Jadi anak-anak orang tua dari anak sekolah ini yang petani, mereka juga bisa terdampak gitu. Jadi perputarannya akan sampai ke situ gitu. Anak mendapat gizi, orang tua mendapat uang yang cukup untuk membayar uang sekolah, menyediakan layanan kesehatan dan lain sebagainya kan. Kalau kita bicara sendiri dari UN sendiri bilang kalau kan sebenarnya masalah kelaparan itu bukan masalah ini kan, bukan masalah tidak ada pangannya, tapi karena kemiskinan struktural gitu. Jadi sebenarnya masalah yang harus diselesaikan itu bukan memberi makan gitu, tetapi melihat akar masalahnya ini kenapa dia bisa lapar gitu, kenapa dia tidak punya makanan gitu. Jangan sampai memang makanannya ada, tetapi dia tidak bisa akses gitu, karena dia tidak ada lahannya gitu. Lahannya sudah direbut, dijadikan monokultur gitu. Gitu. Jadi bagi saya kalau misalnya gizinya sudah baik dan lain sebagainya, tata kelolanya memang harus dimulai dari bottom up lah gitu. Jadi dari bawah ke atas gitu. Karena yang paling tahu kebutuhan daripada masyarakat kan masyarakat itu sendiri kan. Nah, bagaimana jika masyarakat sendiri tidak dilibatkan di dalamnya gitu. Nah, itu berarti kalau bicara soal gizi masyarakat tapi masyarakat sendiri tidak dilibatkan ya. Maksudnya ini berarti yang ada adalah asumsi kan. Asumsi bahwa masyarakat sedang lapar, masyarakat butuh ini, butuh itu. Padahal itu hanya berdasarkan asumsi. Tidak betul-betul duduk dan melihat ini bagaimana baiknya, bagaimana alur yang tepatnya itu supaya semua dikelola dengan baik. Gitu. Dan kalau saya lihat sih sebenarnya intinya adalah mempercayakan masyarakat akar rumput ini untuk secara mandiri atau secara berdaulat mengelola gitu pangan mereka. Maksudnya dengan pemerintah itu mendukung, memberikan akses-akses yang memang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya SPPG bisa dibuat baru, kenapa SPPG-nya tidak dikombinasikan dengan misalnya puskesmas yang sudah punya ada ahli gizinya, ada perawatnya yang bisa membuat menunya. Itu kan lebih tepat sasaran karena mereka memang menyasar kepada anak-anak yang stunting kan, anak-anak balita gitu. Dan ibu hamil gitu, itu lebih tepat gitu. Jadi mereka yang membuat menunya dan karena mereka selain di lokal, mereka juga tahu apa yang tersedia di tempat mereka gitu. Gitu sih Kak. Apakah ini menjawab? Iya. Saya kira menarik Kak Esther. Sebenarnya kan kalau itu diintegrasikan pada lembaga atau
program desa yang sudah ada, itu kan sebenarnya kita bisa dalam tanda kutip tidak menghambur-hamburkan uang yang sangat-sangat besar sebagaimana SPPG sekarang kan sebenarnya. Terutama tadi Puskesmas, bila itu ingin menjawab masalah tentang stunting. Tadi yang dikatakan Kak Kristina bahwa kebijakan ini memang tidak berangkat dari riset yang secara empiris, tapi kalau kata Kak Esther tadi asumsi. Nah ini kan ya apa ya? Kalau saya boleh menduga, semoga dugaan saya salah, memang MBG ini alih-alih tidak lagi menjadi semacam pemenuhan hak, tapi justru malah mengobjekkan hak warga untuk kepentingan secara politik. Saya kira untuk 5 tahun depan, karena ini adalah program yang sangat-sangat populis, dan mereka yang nantinya yang sekarang menjadi penerima manfaat itu nanti kan akan menjadi seorang apa ya pemilih. Jadi apa ya posisi negara itu tampaknya kok mengarah sana gitu kalau kita coba apa ya istilahnya itu kritis melihat apa persoalan di balik itu. Cuma itu kemudian menjadi porsi perspektif lain kalau kita akan melihat dari segi ekonomi politik ya teman-teman. Dan Nah, tapi ini tadi Kak Kak, Susana tampaknya sudah menulis di kolom chat. Mungkin Kak Susana ingin menyampaikan secara langsung juga boleh loh. Silakan Kak Susana. Oh, tampaknya nggak secara langsung ya. Oke, coba kita bacakan ini teman-teman. Ini masalah kompleks MBG itu tidak harus dilakukan dalam menghentikan program karena akan menguras budget anggaran negara. Mungkin anggota yang concern dengan masalah tersebut diundang untuk diskusi bareng. Berarti ini sebenarnya soal apa ya yang dari pihak regulasi ini dalam mendiskusikan. Mungkin Kak Farel bisa menceritakan atau mungkin merespon soal apa yang disampaikan Kak Susana ini tampaknya soal OMS ini. Silakan Kak Farel. Oke, baik. Terima kasih. Untuk suaranya udah kebesaran, Bang. Masih Kebesaran Kak Farel aman. mau saya takut soalnya tadi kan apa namanya katanya kecil, Bang. Iya aman. Sekarang udah kerasa Kak, udah kelihatan. Iya. Iya, terima kasih, Bang. Berangkat daripada pertanyaannya itu bahwa saya sempat baca tuh, Bang, ya. Masalah MBG yang kompleks tidak yang harus dilakukan adalah menghentikan program tersebut karena menguras budget anggaran. Iya, Bang. Saya sempat baca terkait dengan APBN tahun 2026 bahwa ada beberapa anggaran yang dipangkas. Misalkan terkait dengan anggaran pendidikan yang memang secara konstitusional menegaskan bahwa standar daripada anggaran pendidikan itu harus 20%. Tetapi misalkan soal fasilitas, kemudian terkait dengan gaji guru, ya kan, kemudian terkait dengan apa namanya beasiswa. Nah, dengan adanya APBN 2026 sehingga memangkas beberapa anggaran terkait dengan pendidikan, kemudian soal kesehatan, makanya yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah ketika dialokasikan semua ke program unggulan Prabowo Gibran terkait dengan MBK ini, apakah bisa menjamin tidak? Pertama terkait dengan pendidikan tersebut, kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan tersebut. Bahwa fakta empiris menunjukkan bahwa tidak tidak demikian, tidak demikian. Bahwa secara anggaran kita sudah mengorbankan segitu banyak, mengorbankan segitu banyak hak-hak daripada dua institusi itu, dari institusi pendidikan maupun kesehatan. Tetapi, tetapi, tetapi dengan adanya MBG itu sehingga tidak menjawab, maka kesimpulan mungkin kalau di sini saya akan berbeda ya sama kasus sana, bahwa diberhentikan. Tetapi di sini saya semacam memberikan dispensasi khusus buat pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif untuk menata ulang baik itu secara tata pengelolaan, kemudian jumlah SPPG yang harus menyesuaikan dengan distribu yang memang sesuai atau tepat sasaran. Kemudian yang ketiga soal tata kelola. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki. Kemudian sama terakhir yaitu keempat terkait dengan evaluasi. Mungkin itu bisa diperbaiki. Kemudian kita coba beri dispensasi waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan. Bisa juga kita melakukan uji materi terkait Undang-Undang APBN tahun 2026 untuk memangkas segala bentuk anggaran-anggaran yang terada di dalam
MBG tersebut. Sehingga semua anggaran-anggaran yang memang tidak tidak betul-betul distribusi dengan sesuai sasaran agar bisa dikembalikan. Tapi lebih jauh dari itu, Mas, Mm-mm. menarik juga berbicara soal undang-undang ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau tadi saya menangkap dari pertanyaan Ibu tadi bahwa sejauh ini, Mas, saya melihat Mm. secara regulasi untuk memperkuat MBG itu tuh hanya satu aja, yaitu Perpres tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden itu sendiri. Nah, Mm. kalau kita berbicara Perpres ini kan dia hanya aturan pelaksana saja, Mm. tapi tidak ada aturan yang spesifikasi untuk melihat dan memastikan kira-kira siapa pelaksananya itu, kemudian bagaimana konsekuensi pelaksanaan tersebut, kemudian siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk mendirikan SPPG, kemudian bagaimana kalau seandainya kualitas daripada makanan itu yang akan memberikan dampak keracunan kepada siswa, ibu hamil, atau ibu menyusui, kira-kira siapa? Siapa yang menanggung akibatnya, kemudian konsekuensi pidananya seperti apa, konsekuensi perdatanya seperti apa, konsekuensi administrasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kira-kira lembaga apa saja yang kemudian bekerja sama dengan BGN tersebut. Misalkan ada BPOM, kemudian ada juga Menteri Kesehatan yang turun sampai ke bawah Dinas Kesehatan, kemudian Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, sampai turunan kepada dinas-dinasnya itu. Nah, sejauh ini kan belum ada undang-undang yang menegaskan terkait dengan LPG itu sendiri, sehingga kita berpacu kepada Perpres tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden sendiri. Sehingga dalam hal ini, saya menyimpulkan bahwa secara tidak langsung, kalau seandainya tidak ada undang khusus, yang pertama, program ini hanya dianggap sebagai program kecil ataupun program politis. Kemudian yang kedua, program ini akan dijadikan sebagai program yang sifatnya jangka pendek demi kepentingan politik yang sifatnya lebih struktural lah. Misalkan kita lihat dalam konteks 2029 katakan seperti itu, karena framing atau narasi politisasi dengan kata gratis ini kan secara tidak langsung memberikan dogma bagi masyarakat, memberikan doktrin bagi masyarakat bahwa oh ini loh yang diberikan pemerintah, bahwa ini loh dermawannya seorang Presiden Prabowo kepada masyarakat Indonesia bagaimana kan, dermawan seorang Prabowo, bahwa sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Nah, narasi-narasi seperti itu secara tidak langsung memberikan pengaruh abuse of power, ya kan, pengaruh kepada masyarakat yang secara tidak langsung dari pengaruh-pengaruh tersebut memaksakan hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, kemudian lebih dari itu juga yang masih kontekstualnya dengan undang-undang juga yang saya sampaikan tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 perubahan ketiga yang baru dilaksanakan 9 Juni tahun 2026 kemarin, bahwa ada dua substansi poin yang paling penting, tetapi di sini saya mau berbicara satu poin substansi, yaitu dengan bahwa sebelum ada perubahan undang-undang itu, Polri bisa mengelola SPPG kurang lebih sebesar 1.500. 1.500. Nah, 1.500. Sebelum sesudah berikan itu, sedangkan secara konstitusional jatuhnya inkonstitusional karena pasal itu dalam pasal 28 ayat 3 yang menegaskan atau sebelumnya sudah diuji di MK. MK menolak uji materi terkait dengan pasal 28 ayat 3 yang MK menegaskan bahwa Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tidak boleh menduduki jabatan sipil terkecuali Polri aktif itu satu mengundurkan diri, kemudian yang kedua pensiun. Nah, kemudian Polri mencoba buku otak siasat dengan diadakan Perpol. Tetapi Perpol itu kan dia sifatnya internal kan, dia nggak bisa. Dalam Perpol itu dia menegaskan ada 15 kurang lebih lembaga kementerian yang memiliki relevansi dengan lembaga Polri, itu diperbolehkan. Tetapi di luar dari lembaga Polri itu tidak diperbolehkan. Nah, per hari ini kan soal pengelolaan SPPG itu kan mesti dipertanyakan
bagaimana keahlian Polri dalam mengelola SPPG itu? Ya kan? Apakah tugas Polri itu hanya mengelola SPPG? Ya kan? Bagaimana soal mengayomi? Bagaimana soal keamanan? Bagaimana kasus-kasus korupsi? Bagaimana kasus-kasus narkoba? Bagaimana kasus-kasus pembunuhan yang semuanya itu melibatkan Polri? Apakah itu tidak bisa diselesaikan? Kemudian kontekstualnya lagi dan bagaimana soal pembentukan reformasi Polri? Apakah hanya menghasilkan terkait dengan Undang-Undang Perubahan ketiga yang memperbolehkan Polri untuk bisa mengelola SPBG atau bagaimana? Nah, di situ celahnya, kenapa sejauh ini saya melihat bahwa pemerintah kok baik itu eksekutif maupun legislatif, kenapa tidak mau buat undang-undang lebih khusus terkait dengan maka MBG ini kan, kenapa tidak dibuat saja? Kalau seandainya pemerintah melihat bahwa ini bagian daripada program jangka panjang otomatis dia buat undang-undang khusus. Tetapi kalau seandainya dilihat dalam jangka pendek, ya otomatis pemerintah tidak mau melakukan yang namanya pembentukan undang-undang yang lebih khusus di situ. Kemudian yang ketiga Bang, bahwa kami Tikoli beberapa waktu lalu coba konsolidasi dengan 20 regio di Siabang, Civil and Assessment News. Dari beberapa pertemuan-pertemuan sehingga menghasilkan ada beberapa sub. Satu yang masih punya relevansi terkait dengan pelayanan publik. Bahwa per hari ini masih sama subnya yaitu soal Papua. Kemudian ada NTT, kemudian yang ketiga ada Gorontalo, ada Maluku. Nah, sangat disayangkan khususnya pemerintah daerah yang punya tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN yang cukup tinggi, kurang lebih selama 80 maupun 90%, yang sesuai dengan APBN tahun 2026, tingkat alokasinya itu hanya mencapai 16,93 triliun saja, berkurang. Ini sekalipun masih jauh Bang, tapi masih punya relevansi. Nah, per hari ini sebetulnya pemerintah daerah menolak dengan adanya MBG, menolak dengan MBG. Tetapi dengan adanya tekanan fiskal yang kemudian diberikan kepada daerah, makanya daerah pada hari ini mau nggak mau mereka hanya menjadi implementator. Karena dengan cara itu mereka bisa mendapatkan semacam surplus anggaran yang kemudian dapat dari pusat. Bahwa per hari ini kan tidak ada yang namanya program daerah, Bang. Tidak ada. Yang ada hari ini adalah program pusat. Berbicara soal program pusat secara tidak langsung memberikan generalisis bahwa semua NTT itu sama dengan Jawa kebutuhannya, bahwa yang di Papua itu tuh sama dengan Sumatera kebutuhannya, bahwa yang di Maluku itu sama kebutuhan dengan Kalimantan. Nah, hal-hal semacam ini yang sebetulnya mesti dihindari. Kemudian sama dengan pangan tadi. Berbicara soal MBG ini kan kontekstualnya soal pangan juga, kemudian soal stunting juga. Bagaimana pemberdayaan pangan lokal. Kemudian kita lihat dalam konteks Papua Selatan, Bang, ya, berbicara soal pangan. Ya oke lah, kita mau kejar-kejaran berbicara soal pangan kan, sourcing dan lain sebagainya. Tapi kita lebih jauh kita berbicara soal dampak ini kan, bagaimana ruang hidupnya dirampas, bagaimana tanah adatnya, bagaimana ekosistemnya semuanya, Bang. Dan itu sangat disayangkan. Dan semua itu bagian daripada keterlibatan satu pemerintahan eksekutif dalam hal ini Prabowo Gibran dan beberapa kabinetnya. Kemudian yang kedua, institusi yang terlibat di situ adalah TNI, kemudian yang kedua adalah Polri. Nah, dua institusi ini menjadi pertanyaan besar saya juga, Bang. Satunya ini kan pertahanan, satunya soal keamanan. Kok mereka ini kerja-kerja yang begini, masa mandat daripada reformasi itu kan menegaskan satu, kembalikan militer ke barat, TNI ke barat, Polri ke barat kan. Kemudian tidak merampas hak-hak ruang hidup, hak-hak masyarakat sipil. Tapi per hari ini secara tidak langsung pemerintah menggunakan rejim otoritarianisme dengan pendekatan-pendekatan yang populis, ya kan? Nah, saya pikir forum ini bagus juga. Saya mengutip buku Hegemoninya Gramsci, dia menegaskan bahwa berbicara soal perubahan sosial tidak bisa dilakukan gerakan darat saja, tapi edukasi, kemudian yang bisa kita lakukan, sehingga yang paling pertama gerakan sosial bisa dilakukan adalah bagaimana kita mencerdaskan dulu. Setelah kita mencerdaskan dulu, baru kita melakukan perubahan. Iya, iya. Kebayang Kak Farel. Iya. Boleh.
Menarik soal tadi yang dikatakan Gramsci tadi ya. Ayo, ayo. Bagaimanapun juga salah satu konsep Gramscian yang membuat saya kira ada gerakan organik dan mekanik dan terutama teman-teman mahasiswa kan kalau kita lihat juga bagian dari gerakan organik yang kalau kata Merdina Lim bahwa hari ini demonstrasi di media sosial pun juga bisa menjadi semacam aktivisme digital yang nggak bisa kita anggap remeh. Tapi satu hal ini yang ingin aku coba tanyakan untuk Kak Kristina sebenarnya soal bagaimana kita kalau tadi Kak Farel mengatakan soal advokasi melalui regulasi, bagaimana problem itu harus kita selalu pantau. Nah, kalau menurut kawan-kawan dari PMKRI, bagaimana menjaga advokasi tetap berbasis data agar tidak mudah dipatahkan dengan tuduhan menumpang isu? Karena mau nggak mau kalau kita lihat di medsos kan juga kadang ada isu yang sedang diutarakan, tapi isu pun juga akhirnya seakan-akan ditimbal balikkan gitu. Ada isu lain yang kemudian ditolak. Kemudian, nah bagaimana menjaga isu itu sehingga terawat secara maksimal, sehingga sasaran untuk menjadi apa ya, apa gagasan baru bagi mahasiswa itu bisa kita sampaikan secara maksimal. Dan perawatan itu seperti apa? Mungkin juga siasat atau strateginya Kak Kristina mungkin bisa merespon soal itu. Oke, baik. Bergerak kalau di mahasiswa, bagaimana mereka bisa tetap menjaga isu itu agar tetap nggak hilang ya, nggak hanya seperti kayak panas-panas teh ayam, sekarang advokasi, besoknya redup gitu. Nah, bagaimana juga menjaga hasil riset data atau mencari data yang kita gunakan untuk menyelesaikan isu tersebut. Nah, itu yang saya bilang tadi. Di sini mahasiswa punya peran sebagai pengawas partisipatif di dalam program tersebut sehingga bisa kita dapatkan data di lapangan bagaimana gitu. Nah, setelah kita mengkaji dan juga melihat data-data di lapangan tidak sesuai, maka hal tersebut harus tetap kita giring dan tetap kita suarakan dan tetap kita vokalkan untuk agar isu ini tidak redup gitu dan juga tidak hanya dihilangkan oleh media besar saja gitu. Nah, maka harus tetap konsisten dan komitmen untuk menjaga bahwa isu yang sedang belum selesai dan juga belum kelar itu jangan jangan dibiarkan begitu saja. Hari ini bersuara, besok tidak ada bersuara lagi itu sama saja omong kosong begitu. Nah, hari ini bersuara, tiba-tiba di belakang kucuk-kucuk terima uang dari pemerintah gitu. Ya ada yang menompang isu tadi seperti Kak Roni sampaikan gitu. Ada yang penting dia bersuara speak up, oh tujuannya ternyata ada udang di balik bakwan begitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya di sini kita seperti yang disampaikan oleh Bung eh, Seratwan tadi bahwa kita harus menjaga nalar kritis kita untuk tetap dan juga menjaga idealisme dan juga menjaga hati nurani ya jangan sampai dengan uang dikasih sekian puluh juta dari pemerintah kita langsung ditanya sama wartawan langsung haho haho jangan nggak tahu ini ngejawabnya nggak ngebela masyarakat lagi tuh gitu kan. Nah, artinya itu yang perlu kita sadarin bahwa awareness dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri dulu nih. Kita mahasiswa ini sebagai apa dulu? Kita sebagai mahasiswa tujuannya mau ngapain nih? Vokal menyuarakan isu ini mau ngapain? Apa dulu tujuannya gitu? Kalau tujuannya adalah hanya bersifat pragmatis dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok sendiri, mending tidak usah gitu ya. Tanya kepada diri sendiri lah, punya awareness lah terhadap diri sendiri. Tujuan kita itu adalah berpihak kepada masyarakat tertindas, berpihak kepada masyarakat yang lemah. Isu yang kita dapat tentu akan kita suarakan sampai selesai, sampai tuntas gitu. Bukan untuk tujuan pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Karena memang benar kita ngelihat mahasiswa sekarang ini sangat pragmatis ya. Memang iya, idealisme itu tidak bisa 100%. Memang ada butuh pragmatisnya, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan orang banyak, apalagi masyarakat Indonesia. Apalagi dengan isu MBG ini, banyak orang yang numpang isu endingnya untuk hal tertentu, untuk dapat sesuatu, begitu. Ya,
Kalau yang memang kamu benar-benar mahasiswa yang memang adalah menjaga tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat dengan menjalankan eh, atau berpihak kepada masyarakat, ya tentu kamu harus punya komitmen dan konsisten. Apa nih yang kamu mau perjuangkan di masyarakat tersebut? Apa yang mau kita bela terhadap masyarakat dan harus punya komitmen untuk menjaga itu terus, menjaga itu semua gitu. Nah, ini yang kita sayangkan ya, mahasiswa sekarang kan eh, kalau sudah ada yang mahasiswa tujuannya nggak hanya uang saja atau bersikap pragmatis, ada yang tujuannya hanya untuk mendapat eksistensi, ada yang tujuannya untuk mendapat panggung dan lain sebagainya. Ini yang kita sangat sayangkan terhadap gerakan mahasiswa kita pada saat ini gitu. Dan banyak juga mahasiswa bersuara, 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 tapi tidak memiliki riset data yang baik juga gitu dan tapi tidak bisa menyampaikan aspirasi yang benar dan berdasarkan landasan yang tepat terhadap kritikan yang ingin disampaikan gitu. Jangan sampai ia bersuara bersuara demo-demo dan lain sebagainya tiba ditanya dikritisin tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan benar apa nih eh, landasannya kenapa apa yang kalian mau tidak bisa dan tidak benar itu sangat miris juga. Endingnya tidak ada lagi yang mempercayai mahasiswa gitu. Maka perlu bagi kita untuk punya kajian yang luas, punya literasi yang baik juga untuk menggiring suatu atau bukan menggiring ya maksudnya untuk mengkawal atau mengadvokasi suatu isu gitu. Kita hanya harus punya itu, harus punya basis data yang kuat, punya literasi yang kuat juga dan kajian-kajian yang kuat juga terhadap isu yang mau kita bawakan apa begitu. Saya aja untuk membawakan materi pada hari ini saya harus banyak baca nih tentang MBG gitu. Yang sebelumnya saya yang nggak terlalu banyak baca apalagi tentang MBG program MBG. Ya mau nggak mau saya harus kaji nih secara mendalam apa nih yang menjadi masalah besar di MBG ini terkait dari tata kelola, terkait di masalah internal yayasan dengan koperasinya bagaimana, terkait dengan tata kelola di pusat bagaimana gitu. Nah itu harus kita baca-bacain juga. Ya begitu yang harus dilakukan mahasiswa juga. Punya kajian yang baik, punya kajian yang mendalam, jangan hanya baca satu berita. Udah kamu bersuara gitu baca judulnya saja kamu udah punya opini. Tidak begitu. Tapi harus banyak analisa yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Begitu, Iya. Kak Roni. Saya Iya, kembalikan. Kak Kristina, makasih. Ini saya kira napas panjang mahasiswa itu selain bersuara adalah juga bagaimana mereka memperdalam apa yang tengah menjadi isu besar. Memang kalau kita coba cek secara reflektif ya, dari beberapa gerakan mahasiswa dari tahun ke tahun, dari tahun 60-an, mungkin juga 98, dan juga sekarang tahun 2025-2026, gerakan itu justru lahir dari ide yang memang dipercakapkan, sekaligus ide yang terus-menerus digali, didasarkan atas data, berikutnya aksi. Makanya kalau masa aksi, kalau salah satu judul bukunya Tan Malaka ya kalau nggak salah, itu kan bagaimana masa aksi itu titik berangkatnya memang pada ide. Kalau misalnya titik berangkatnya pada semacam sentimen atau mungkin juga sekadar respon sesaat, napasnya pun juga tidak panjang gitu ya Kak Kristina ya. Nah, ini saya kira ada satu pertanyaan dari Kak Christian Hutagulung, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan MBG sehingga mengakibatkan keracunan makanan. Nah, ini menarik karena ini kasus empiris, karena kalau saya lihat beberapa apa namanya pertanggungjawaban pidananya itu hanya mungkin dievaluasi, mungkin ditutup sementara, diaudit atau mungkin ya sifatnya itu kemudian tidak holistik. Nah, mungkin ada bacaan dari kawan-kawan HMI soal ini mungkin Bang Said silakan. Ya, terima kasih, Mm, Mas. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan MBG sehingga mengakibatkan keracunan makanan. Sempat disinggung oleh rekan Farel tadi bahwa memang secara dasar MBG ini tidak apa namanya bersifat eh, utuh ya bagaimana program ini dijalankan secara baik dan benar. Sehingga dasar dari pembentukan program makan bergizi gratis ini terbatas pada peraturan presiden. Nah, sedangkan secara konsep bahwa
aturan mengenai sanksi pidana itu tidak dapat dilakukan melalui peraturan presiden. Dasar dari pidana itu harus dilakukan melalui setidak-tidaknya keputusan yang menyangkut hasil dari wakil rakyat yaitu DPR dan pemerintah adalah undang-undang. Nah, jika kita melihat undang-undang yang telah digagas oleh pemerintah sebagai satu hukum pidana nasional kita, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2023, memang kita belum menemukan secara spesifik akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang telah apa namanya melakukan penyimpangan sehingga membuat suatu keracunan yang massal. Dan ini juga memang sudah banyak dikritik ya oleh berbagai komunitas dan juga datang dari internal pemerintah, yaitu ombudsman itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini kita katakan sebagai pemerintah dalam huruf besar, artinya secara keseluruhan. Nah, ombudsman itu juga sempat menaruh kritikan di dalam kajiannya, misalnya kita dapat membaca ombudsman menemukan 4 masalah maladministrasi yang potensi terjadi di MBG. Salah satunya adalah eh, kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah. Nah, ini menjadi konkren kita semua ketika program ini tidak dilaksanakan secara baik, khususnya tidak adanya aturan yang mengikat secara apa namanya secara menyeluruh terhadap orang-orang yang bertindak menyimpang. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi usulan kita bersama. Nah, bagaimana makanan bergizi gratis ini sebagai satu program itu dapat melindungi segenap bangsa dan saya kira tumpah darah sebagai cita nasional kita. Nah, kalau ini kita tidak apa namanya perhatikan, nantinya ini akan bersifat fatal bagi kita semua. Bahwa MBG ini di awal konsepnya untuk mengatasi yang namanya apa namanya krisis stunting, tetapi berubah menjadi bom peledak yang begitu merugikan bagi kita semua. Nah, upaya yang bisa kita lakukan, saya kira kiranya ini juga bisa kita dorong agar bagaimana program ini dapat melihat masalah atau potensi masalah yang terjadi ke depan. Dan potensi masalah ini saya kira sudah kita temukan. Dan inilah tugas kita bersama bagaimana kita mendorong agar unsur-unsur perbuatan yang merujuk pada kerugian masyarakat itu bisa apa namanya diakomodasi oleh negara sebagai perwujudan di dalam mencegah terjadinya hal-hal yang demikian. Terima kasih, Mas. Hmm. Oke, makasih teman-teman. Kak Saidrawan tadi tampaknya sudah merespon apa yang kemudian juga direfleksikan ya dari Kak Farel tadi yang soal regulasi dan lain-lain. Semoga teman-teman, terutama ini Bang Christian Hutagulung ini juga menjawab ya. Atau mungkin ada respon balik juga dipersilakan loh ini. Secara lisan, Bang Christian silakan. Oke, tampaknya belum ada nih teman-teman. Oke, kawan-kawan, ini kalau kita coba telusuri dari banyak sisi, ternyata MBG dan hak warga ini menjadi semacam topik yang sangat-sangat menarik. Terlebih kita bisa lihat dari perspektif kritis. Kita lihat itu tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal penyajian, tapi tadi dikatakan kawan-kawan juga dari Kak Farel, Kak Esther, Kak Kristina, sama Kak Sedrawan, itu dari layernya itu bisa kita lihat itu. Bagaimana program ini yang seakan-akan itu dianggap populis, tapi ternyata memang sangat berpotensi problematis dan memang sangat-sangat problematis. Nah, teman-teman, kalau saya coba refleksikan dari apa yang kita coba percakapkan pada sore hari ini, yang mungkin teman-teman di Nusa Tenggara dan teman-teman dari WIT dan Bita mungkin sudah menjelang maghrib ya, jam sekitar jam 6 lebih. Saya bisa menutup dengan 3 simpul utama, kawan-kawan. Yang pertama, pangan bergizi adalah hak yang dijamin konstitusi. Dia bukan hanya soal kemurahan yang harus ditunggu. Yang tadi dikatakan sama Kak Esther, bagaimana seringkali ada kata gratis di sini, itu menjadi hal yang seakan-akan kita itu mendapatkan kemurahan hati gitu loh dari pemerintah. Padahal enggak. Itu adalah semacam
hak yang memang dijamin oleh konstitusi dan itu adalah hak yang harus kita juga cari pertanggungjawabannya. Yang kedua, niat baik sebuah program itu tidak otomatis menjamin tata kelola yang bersih dan jarak antara keduanya itu bisa diisi oleh kerja-kerja pengawasan berbasis warga. Tadi kawan-kawan dari mahasiswa, Kak Kristina dan Kak Saidrawan juga bercerita bagaimana salah satu cara untuk mengawasi itulah dengan semacam citizen report. Saya kira itu satu solusi dan strategi yang sangat-sangat relevan di era media sosial hari ini. Betapa kalau kita melihat sesuatu bisa kita laporkan, bisa kita statuskan, kita storykan dan lain-lain. Dan dengan cara-cara semacam inilah sebenarnya akuntabilitas masalah yang ada di MBG itu bisa kita awasi. Selain juga tadi dikatakan Kak Kristina soal pengawasan berbasis posko melalui komunitas di tingkat daerah dan lain-lain misalnya. Nah, ketiga, kalau kita lihat dari hak warga soal MBG ini adalah bagaimana kita sebaiknya memang mengawal teman-teman. Jadi bahwa ada penolakan, ya, tapi penolakan di dalam kondisi untuk kita supaya bisa mengawal ini secara lebih kritis. Karena betapapun APBN yang sudah tersedot untuk biaya MBG itu sudah sangat-sangat besar. Jadi bayangkan ketika ini sudah terlanjur dibuat, ternyata itu dianggap tidak relevan untuk stunting, yang ironi-ironinya itu tadi sudah diceritakan oleh Kak Christine. Jadi kan mau nggak mau sebagai warga, masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, kita perlu kemudian memantau itu supaya apa ya, anak yang seharusnya kita coba lindungi, karena mau nggak mau anak sebagai subjek yang mendapatkan manfaat ini, itu tidak lagi mengalami masalah-masalah keracunan dan lain-lain. Dan tentu saja pengelolaannya pun juga harus semaksimal mungkin tentu saja. Jadi kawan-kawan, sebagai tindak lanjut saya kira saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk terus berjejaring, untuk terus menyuarakan wacana soal hak warga ini ke dalam satu kantong-kantong diskusi nanti ketika kita selesai di Zoom ini kan kita kembali ke PMKRI, kembali ke HMI, ke Tikoli dan lain-lain dan ke Yayasan Pikul misalnya, kita akan kembali pada individu yang mengalami dan mendapatkan kegelisahan masing-masing. Dan dengan kita mempercakapkan ini dan terus berjejaring seperti ini, itu akan membuat kita makin kuat kembali gitu sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kira-kira demikian teman-teman, makasih banyak atas atensinya, makasih banyak. Instruksi dari Sulber Bang, bisa nggak sedikit? Oh, Bang Isan mau merespon boleh ini, silakan. Oke ya, sebelumnya Oke, silakan. mohon maaf sebelumnya nih Bang, yang sebenarnya harus mau mengakhiri percakapan ini melalui Zoom ini, namun sepertinya juga saya harus memberikan pandangan tentang bagaimana kita melihat program-program pemerintah yang selama ini dikatakan ingin membantu rakyat, tetapi faktanya itu adalah justru ingin membunuh rakyat ya sebenarnya. Terkait dengan membicarakan tentang persoalan MBG Bang, kami di CA Sulbar sering juga mendiskusikan hal tersebut ini. Justru kami berpandangan lain Bang. Pandangan dari Sulbar itu bahwa dengan program-program yang ada sekarang hingga saat ini Bang, terkait yang MBG dan lain-lain sebagainya, menyinggung soal Papua apa dan persoalan masalah ekologi ini, kami berpandangan CA Sulbar menganggap bahwa dari semua yang ada ini adalah modus pencucian uang oleh para pemodal yang ada, dengan dalih dia akan berlindung pada kebijakan-kebijakan yang ada. Hampir semua kebijakan yang ada, undang-undang atau Pepres namanya atau apakah, itu hanya sekedar untuk mengesahkan atau mengesahkan perundang-undangan yang ada bahwa sah tidaknya program ini dilakukan. Satu, lalu kemudian benar tidaknya ini program ini dilaksanakan,
itu mereka berlindung di kebijakan yang ada. Nah, sehingga kami beranggapan bahwa selama ini uang-uang yang digunakan begitu banyak, itu ratusan triliun, itu bersumber dari mana? Tadi disampaikan oleh kawan-kawan bersumber pemotongan dari anggaran pendidikan apa dan lain sebagainya. Namun di Sulbar Bang, kami berpandangan lain bahwa ini kami sinyalir bahwa ini adalah hasil-hasil dari uang korupsi, uang judi online, uang narkoba dan lain-lain sebagainya dicuci melalui dapur MBG. Sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan kerja-kerja yang dianggap sah dan dianggap ilegal itu berlindung di perundang-undangan yang ada, sehingga uang-uang yang tadinya dinyatakan itu adalah uang-uang haram tetapi dicuci melalui dapur MBG, maka akhirnya uang-uang mereka itu legal. Nah, ini yang menjadi masalah ini ke depan. Jangan pernah berharap bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Iya. Percaya saja Bang, artinya kami pandang dari Sulbar ini Bang ya. Mohon izin ini. Dan itulah yang kami pahami di sini, bahwa Indonesia ini akan semakin hancur ini akibat dari semua kelakuan pemerintah yang ada. Untuk sementara Bang, itu yang saya bisa sampaikan, bahwa semua yang ada ini adalah semua hasil pencucian uang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Ihsan. Ini tampaknya ada perspektif yang sangat-sangat menarik kawan-kawan yang dikatakan tadi Bang Ihsan. Betapa MBG pun selain tadi disampaikan oleh kawan-kawan pemantik narasumber dan lain-lain, itu juga bagian dari semacam struktur oligarkis barangkali, atau barangkali soal pencucian dan lain-lain. Tapi perspektif itu saya kira akan menarik bila nanti teman-teman Tikoli ini bisa kita bikin semacam serial kedua, ketiga, dan lain-lain, bahwa membicarakan hak warga, mau tidak mau kita melihat dari perspektif yang dikatakan tadi Bang Isan. Juga bagaimana hak warga itu jangan sampai terenggut, karena mau nggak mau persoalan Indonesia gelap yang kemudian dibawa oleh kawan-kawan mahasiswa itu tampaknya makin gelap lagi nih. Nah, semoga dengan adanya diskusi nanti seri-seri, saya sangat concern ini dengan teman-teman Tikoli. Jika ada forum lain yang kedua dan ketiga, kita bisa mendiskusikan dengan sudut pandang lain dan sudut pandang yang tadi salah satunya disampaikan oleh Bang Isan. Kira-kira demikian, makasih teman-teman, karena mau nggak mau akhir bukanlah berakhir, tapi mau tidak mau semoga dengan adanya kita bertemu, berdiskusi hari ini bisa memperkuat wacana kita soal MBG dan hak warga. Demikian kira-kira teman-teman, tapi sebelum itu saya ingin mengajak kawan-kawan untuk membuka kameranya. Mari kita berfoto bersama. Ini nanti tolong dibantu Kak Anton dan Kak Asya untuk screenshot kawan-kawan yang sudah membuka kameranya ini. Ini di tempat saya ada 2 halaman ya kira-kira. Ini Kak Anton. Oh, peserta Kak Anton ya. Oke. Atau mungkin Kak Asya juga akan membantu ini teman-teman. Oh Kak iya, Asya. baik-baik. Oke. Kita mulai dari sekarang. Ada 2 foto teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Gaya bebas. Biar tidak tampangnya itu tampang formal. Silakan. 1, Boleh request Mas 2, untuk 3. foto sesi kedua Mas. Oke, gimana Kak Farel tadi? Boleh request kalau bisa foto tangan kiri Bang sebagai bentuk perlawanan terkait dengan Oh, oke. Iya, Gini, Bang. gini ya berarti ya. Boleh, boleh. Yuk, kepalkan tangan kiri kawan-kawan. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak kawan-kawan, teman-teman, Kak di Zoom ini di webinar Tikoli MBG dan Hak Warga. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Nanti saya kira akan ada catatan khusus ya dari hasil diskusi ini. Nanti teman-teman Tikoli akan membagikannya di Instagram. Dan jangan lupa memfollow Instagramnya Tikoli. Dan kalau kita nanti akan ada diskusi lagi, paling ada informasi lebih lanjut di sana. Makasih teman-teman, sehat selalu. Sampai Terima jumpa kasih di kemudian Mas. hari. Makasih. Thank you, thank you. Ya, sampai Thank jumpa. you. Makasih Kak Thank you. Bye-bye. Tripin, makasih Kak Umbu.